Assalamualaikum Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan hidupnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dibagi menjadi tiga, yaitu biotik, abiotik, dan sosial budaya. Yang dimaksud biotik adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti udara, air, dan tanah. Dan sosial budaya adalah budaya yang ada di sekitar lingkungan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, yaitu satu, kegiatan manusia. Contohnya, penebangan hutan secara liar, buruan hewan, membuka pertambangan secara liar, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Adapun faktor bencana, yaitu contohnya seperti gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, longsor, kemarau, dan masih banyak lagi. Setelah gangguan alam terjadi, maka lingkungan akan mengalami proses pemulihan. Komunitas akan mengalami suatu perubahan struktur yang disebut dengan suksesi. Suksesi adalah perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Suksesi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya adalah area bekas letusan gunung berapi, area bekas tanah longsor, dan masih banyak lagi. Sedangkan suksesi sekunder adalah gangguan komunitas awal terhadap suatu komunitas yang masih ada sisi kehidupan habitat awalnya. Contohnya seperti pembaruan hutan setelah kebakaran, pembaruan tanaman setelah panen, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, komunitas klimaks. Komunitas klimaks adalah komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Biasanya ini didominasikan oleh hewan dan pohon-pohon besar yang memiliki siklus hidup panjang. Eksploitasi juga dapat menyebabkan dampak terhadap ekosistem, seperti fragmentasi dan degradasi habitat, terganggunya aliran energi dalam ekosistem, terganggunya daur materi di dalam ekosistem, resistensi spesies merugikan, berkurangnya SDA terperbarui, hilangnya spesies penting, dan introduksi spesies asing. Eksploitasi berlebihan juga berdampak tidak baik. Yang dimaksud eksploitasi berlebihan adalah proses pengambilan sumber daya terbarui sampai sumber daya tersebut menjadi berkurang. Eksploitasi berlebihan dapat berujung pada kehancuran sumber daya. Eksploitasi berlebihan juga berdampak tidak baik pada lingkungan, seperti banjir, longsor, erosi, kekeringan, pencemaran minyak di pantai, kebakaran hutan, pencemaran limbah industri, pemanasan global, hujan asam, dan menipisnya lapisan ozon.